Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Guru PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Diana Safawati dengan nomor NIM 25016809224 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian praktek kinerja dengan materi sistem pencernaan manusia dengan mata pelajaran IPAS di SD Negeri 1 Wates. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap hormat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sang besar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Nilaiku. Ya, alhamdulillah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan aman dan nyaman. Oke, pada hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Dengan tujuan kalian akan mengerti apa sih sistem pencernaan pada manusia itu. Lalu yang kedua, fungsi organ dari sistem pencernaan manusia itu apa saja, ya. Dan penyakit-penyakit yang ada di sistem organ pencernaan manusia. Oke, untuk selanjutnya adalah sebelum Bu Guru mengajarkan kepada kalian tentang sistem pencernaan pada manusia, kemarin kita kan sudah membahas tentang materi di sistem organ pada manusia. Nah, yang pertama kemarin kita mempelajari tentang apa? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat sistem pernapasan pada manusia? Saya, Bu. Ya, silakan Rara. Sistem pernapasan pada manusia itu apa sih? Sistem pernapasan manusia adalah kegiatan menghirup dan mengeluarkan oksigen. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, berarti untuk pembelajaran kemarin kalian masih ingat tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu, mau nggak? Mau. Agar lebih semangat, tidak loyo ya. Sekarang kita melakukan ice breaking dengan berdiri. Ayo, dengan berdiri. Oke. Hitungan 1, 2, 3. Dimulai ya anak-anak. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan, ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dan, ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha, ha. Aha, aha, ha. Aha, aha. Semangat. Oke, silakan ibu kembali. Nah, anak-anak. Oke, Bu Guru akan memberikan pertanyaan sebelum menginjak ke materi sistem pencernaan. Coba, apa kegunaan kita makan dan minum?
Lalu yang kedua, apa saja organ yang menyalurkan makanan dan minuman kita ke dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Nanti kita akan membahas seputar dari pertanyaan itu. Kita nanti akan menemukan jawaban dengan kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Siap? Siap. Oke. Selanjutnya kelompoknya kan sudah dibagi guru ya ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anak-anak, kalian mau nggak guru kasih penjelasan yang lebih detail tentang sistem pencernaan pada manusia? Mau. Guru punya sebuah PowerPoint. Ini kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan. Nah, ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan. Ini ya, anak-anak coba. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim di dalam air liur. Lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Gambarnya, ini sedang makan snack ya. Oke, lanjut adalah pencernaan pada manusia. Yang pertama ini gambar apa anak-anak? Nah, fungsinya mulut apa? Ayo, bersama-sama dibaca. Mulut berfungsi Tempat pertama masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Yang kedua, ini ada kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan apa? Saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung mendorong makanan melalui gerakan peristaltik. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik, gerakan meremas-remas. Nah, kamu makan ya. Nah, makanan itu diremas-remas oleh kerongkongan. Di sana diremas-remas lalu berwujud apa? Halus dia. Nah, sebelum masuk ke kerongkongan, sebelum makanan masuk ke lambung itu terdapat di kerongkongan dan diremas-remas menjadi halus lalu masuk ke lambung. Karena lambung itu tidak menerima zat yang kasar, menerimanya apa? Zat yang halus. Lalu diproses di lambung, lalu diedarkan ke usus halus. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terus ini ada yang ketiga ada lambung, tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Nanti di dalam lambung terdapat beberapa enzim untuk mencerna makanan dari kerongkongan. Lalu yang nomor 4 adalah usus halus, terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini sebagian besar proses pencernaan nutrisi. Nah, di sini ada usus halus. Nah, sebelum masuk ke usus besar itu ada di usus halus. Lanjut. Nah, ini gambarnya usus halus. Yang besar ini namanya usus apa anak? Usus besar. Nah, berisi kolon, rektum dan anus. Nah, rektum itu tempat sementara sebelum dibuang ke anus menjadi apa? Tinja atau iya. Ini berfungsi menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Hati adalah, nah di sini ada hati anak-anak. Nah di sini ada hati. Ini hati ya, warnanya merah hati. Adalah tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Kantong empedu menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Di dalam hati ini ada empedu, warna hijau ini adalah empedu, ya, menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Jadi lemak yang ada di dalam tubuh kamu itu dicerna di empedu. Nah, empedu di kamu itu tidak berfungsi dengan baik, itu bisa menjadi suatu penyakit. Sistem pencernaan rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan. Sekalian untuk bernyanyi. Ya,
untuk bernyanyi tentang sistem pencernaan pada manusia. Silakan berdiri. Berdiri dulu. Dan pencernaan pada manusia mulai dari mulut lalu ke kerongkongan, lambung usus halus lalu usus besar, hanya di rektum turun di anus. Nah, oke. Anak-anak, untuk urutannya kalian sudah paham ya? Ya, silakan duduk kembali. Setelah kalian tadi menyimak PowerPoint, lalu menyimak video animasi, dan kita tadi habis menyanyi, nah, anak-anak, Bu Guru akan memberikan kalian tugas LKP. Untuk kelompoknya dipersiapkan ya. Nanti dikerjakan berkelompok ya. Dan nanti setelah kalian sudah mengerjakan kelompok, nanti presentasi ke depan bersama kelompoknya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ya, dikerjakan secara berkelompok ya. Oke. Kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Oke ya. Kalau belum paham nanti tanya Bu Guru ya. Maksud persiapan ya untuk presentasi di depan. Ini tanggal berapa anak? 18. Bulan berapa? 18 dikurangi 7 berapa? 18 dikurangi 7 berapa? 11 dikurangi 7 lagi? 4 dibagi 2? 2. Jadi yang maju ke depan kelompok berapa? 2. Nah, yang maju ke depan kelompok 2 terlebih dahulu. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 silakan maju depan, beri tepuk tangan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Silakan dibaca, please. Yang terakhir dari saluran pencernaan sebelum keluar dari tubuh. Bagian dari sistem pencernaan keempat kebentuk tinja. Silakan selanjutnya. Proses di mana makanan diangkut melalui saluran pencernaan dengan gerakan otot. Organ tempat terjadinya penyerapan nutrisi ke dalam darah. Nah, ini dari kelompok 2. Bagian terakhir dari saluran pencernaan sebelum keluar dari tubuh. Jawabannya apa anak? Ayo. Namanya apa? Dari kelompok 1? Jawabannya apa anak? Dari kelompok 1? Bagian terakhir dari saluran pencernaan sebelum keluar dari tubuh. Jawabannya apa? Haris? Bagian terakhir dari saluran pencernaan sebelum keluar dari tubuh adalah anus. Jawabannya benar dari kelompok 1? Benar. Kelompok 3? Benar. Oke, lanjut. Bagian dari sistem pencernaan tempat terbentuknya tinja. Namanya apa kelompok 2? Usus besar. Ya. Dari kelompok 1 jawabannya benar? Kelompok 3? Benar. Ya. Selanjutnya proses di mana makanan diangkut melalui saluran pencernaan dengan gerakan otot. Namanya apa kelompok 2? Peristaltik. Peristaltik. Kelompok 3 jawabannya? Benar. Kelompok 1? Benar. Oke, lanjut. Organ tempat terjadinya penyerapan nutrisi ke dalam darah. Kelompok 2?
Organ tempat terjadi penyerapan nutrisi. Usus halus. Iya, namanya usus halus. Kelompok 3, Benar. kelompok 1. Benar. Nah, selanjutnya presentasinya. Jadi soal LKPD tadi kelompok kami menyimpulkan bahwa proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut, sedangkan pencernaan mekanis adalah pencernaan makanan dengan menggunakan enzim. Dari presentasi kelompok 2 ini, kira-kira ada yang bertanya tidak dari kelompok 1 dan 3? Silakan bertanya. Saya Ya, silakan Akila. berikan contoh pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis. Contohnya, tadi pengertiannya, sekarang pengertian dan contohnya ya, Akila ya. Ya, silakan untuk sudah menemukan jawaban? Ya, silakan dibacakan. Pencernaan kimiawi di dalam lambung ada asam klorida, maka tugas asam klorida membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan karena asam klorida adalah enzim. Pencernaan mekanis adalah gigi mengunyah gumpalan bahan makanan menjadi bahan yang lebih halus. Bisa diterima dari kelompok 1 untuk Akila? Jawaban dari kelompok 2? Ya. Oke. Sudah presentasinya? Nah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya, oke, karena kelompok 2 sudah maju, saya akan mengajak kelompok 1 dan kelompok 3. Bulan ini kan bulan 7 ya. Terus bulan depan itu bulan berapa? 8. Nah, berarti 7 ditambah berapa itu hasilnya 8. Nah, berarti yang maju kelompok 1, beri tepuk tangan. Oke, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan teman-teman kalian. Silakan dibaca LKPP-nya. Proses di mana makanan dicerna oleh enzim-enzim pencernaan. Organ tempat dimulainya proses pencernaan makanan. Silakan. Proses di mana makanan diubah menjadi bentuk yang dapat diserap. Organ yang bertanggung jawab untuk menghancurkan makanan dengan asam. Itu adalah dari kelompok 1. Coba nomor 1 ya. Proses di mana makanan dicerna oleh enzim pencernaan di mana? Digesti. Dari kelompok 2 dan 3 jawabannya benar atau salah? Benar. Terus organ tempat dimulainya proses pencernaan makanan di mana kelompok 1? Di mulut. Bagaimana? Benar atau salah, anak? Benar. Ya. Proses di mana makanan diubah menjadi bentuk yang dapat diserap? Kelompok 1? Pencernaan. Namanya adalah pencernaan. Benar atau salah? Benar. Ya. Organ yang bertanggung jawab untuk menghancurkan makanan dengan asam? Lambung. Namanya lambung. Benar atau salah, anak? Benar. Nah, jawaban dari kelompok 1 adalah benar semua. Nah, lanjutkan presentasi kalian di depan teman-teman kalian. Silahkan dibaca. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Dengan makan, manusia dapat tumbuh. Makanan yang dimakan dapat berubah menjadi energi setelah melalui proses pencernaan. Ya. Ini adalah presentasi dari kelompok 1. Kira-kira anak-anak, adakah yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Yoga. Mau bertanya apa? bagaimana makanan dapat menjadi sumber energi bagi tubuh manusia? Silakan berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Yoga. Ya, apakah sudah? Ya, silakan dijawab. Setelah melalui proses pencernaan. Bagaimana Mas Yoga jawabannya? Ya, bisa diterima? Bisa. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk yang terakhir adalah presentasi dari kelompok 3. Silakan maju depan kelompok 3. Silakan dibacakan pengerjaan LKPD-nya. Bagian dari usus halus yang pertama kali menerima makanan dari lambung.
bagian saluran pencernaan yang menghubungkan kerongkongan dan lambung. Organ yang menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan. Organ yang menghasilkan embatu untuk mencerna lemak. Nah, oke. Untuk pertanyaan yang nomor 8, bagian dari usus halus yang pertama kali menerima makanan dari lambung, namanya apa? Dari kelompok 3. Duodenum. Duodenum, ya. Organ yang menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan, jawabannya apa dari kelompok 3? Pankreas. Ya, pankreas. Bagian saluran pencernaan yang menghubungkan kerongkongan dan lambung, namanya Esophagus. esofagus. Organ yang menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, Hati. hati. Nah, silakan dibacakan presentasinya untuk kelompok 3. Jadi urutan sistem pencernaan manusia dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, dari presentasi kelompok 3, apakah ada yang bertanya dari kalian? Saya Bu. Ya, silakan Faris. Organ mana saja yang memiliki enzim dan sebutkan masing-masing enzim beserta fungsinya. Silakan berdiskusi dulu. 1 menit ya. Sudah? Ya, silakan dibacakan, Cahya. Organ mulut terdapat enzim vitamin mengubah tepung menjadi zat bulat. Organ lambung terdapat enzim renin mengedapkan protein susu menjadi kaizin. Enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amino. Asam klorida mengubah kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Organ usus halus terdapat enzim amilasa mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Ya, sudah. Saya berikan pada Faris jawabannya. Apakah jawaban dari kelompok 3 sudah bisa diterima? Ya Bu. Silakan beri applause untuk kelompok 3. Oke, anak. Setelah kalian tadi mempelajari sistem pencernaan manusia, terus tadi kan kalian sudah melakukan atau menyaksikan PPT dari Bu Guru dan materi yang juga sudah disampaikan oleh Bu Guru. Lalu kalian menonton video animasi tadi, ada bernyanyi lagu tentang organ pencernaan juga, dan mengerjakan soal LKPD. Nah, kira-kira dari sini anak-anak ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak perlu. Guru akan memberikan kesimpulan tentang materi pada hari ini. Nah, kesimpulan materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi dan membuang sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut, lalu kemana? Ke rongkongan. Setelah ke rongkongan ke lambung. Lambung itu letaknya di mana? Di sebelah kiri. Nah, setelah ke lambung masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus diserap makanannya. Setelah itu sisanya dibuang kemana? Usus besar. Setelah di usus besar disimpan dulu di rektum. Kalau kamu merasakan, aduh, perutku sakit, organ tambahan seperti hati. Nah, tadi Bu Guru juga menyampaikan ada organ hati, ada organ pankreas, ada kantong empedu, juga berperan penting dalam menghasilkan enzim pencernaan. Melalui proses pencernaan, zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral diubah menjadi bentuk sederhana agar dapat diserap oleh tubuh dan digunakan untuk apa? Pertumbuhan. Jadi kalian makan itu dan minum itu ada fungsinya, anak-anak. Selain disalurkan oleh organ-organ pencernaan, sari-sari makanan itu juga diserap oleh tubuh kalian agar kalian bisa tinggi, bisa berkembang. Itu adalah apa? Ada kandungan karbohidratnya. Nah, kalau karbohidrat itu kandungannya adalah untuk membuat apa? Kenyang. Contohnya kalian makan nasi, makan ubi rambat, itu membuat kalian kenyang. Dan mengandung apa?
karbohidrat. Ada juga makanan yang mengandung protein. Nah, protein itu fungsinya juga bagus untuk kalian, untuk pertumbuhan. Nah, kalian di usia kelas 5 ini, kalian kan biasanya disuruh makan apa? Telur, daging. Nah, itu mengandung apa? Protein, karena baik untuk pertumbuhan kalian. Terus, kalian juga minum apa? Susu. Nah, minum susu, minum air putih yang banyak, itu juga mengandung mineral. Ada lemak juga. Lemaknya itu bukan lemak yang jahat, tapi lemak yang bagus melalui apa? Kandungan susu, minyak kelapa. Kalau kalian makan lemak jahat, itu adalah gorengan. Siapa yang suka makan gorengan? Nah, itu mengandung lemak jahat. Kalau di dalam tubuh kalian itu terdapat apa nanti? Kolesterol. Nah, ada kolesterolnya, berarti fungsi dari organ pencernaan kalian itu bisa terganggu. Jangan banyak-banyak ya makan gorengan, Aska. Ya, oke. Enak, iya, ini memang enak. Nah, makanan yang jahat-jahat itu biasanya enak, anak-anak. Mie, gorengan. Nah, itu enak, tapi membuat organ kalian itu cepat rusak. Ya. Terus selanjutnya adalah refleksi materi dari sistem pencernaan pada hari ini, anak-anak. Ini yang lebih penting ya. Bu Guru berharap setelah kalian itu mempelajari sistem pencernaan pada manusia, kalian bisa apa? Mawas diri, berhati-hati. Ya. Kenapa kok berhati-hati, Bu Guru? Karena kita tuh menyadari betapa pentingnya apa? Kesehatan bagi tubuh kita. Kalau organ pencernaan kalian itu bagus semua, kalian gampang sakit apa tidak? Iya. Kalau organ kalian itu sampai ada yang rusak, contohnya yang banyak itu apa penyakit sekarang? Penyakit lambung. Di usia anak-anak ada penyakit lambung. Nah, itu sebenarnya di usia kalian itu masih powernya itu masih banyak, anak-anak. Jadi kalau kena penyakit lambung itu berarti gaya hidup kalian itu tidak bagus, ya. Makan kalau pagi itu sarapan, ya, biar tidak kena penyakit lambung. Kenapa tuh, Bu, kalau saya tuh kena penyakit lambung? Karena kalian kalau pagi tidak sarapan, itu asam lambungnya itu bisa apa? Naik. Iya, bisa naik karena di dalam lambung itu ada asam klorida tadi. Nah, kalau kalian tidak makan asam klorida tadi itu yang sebenarnya membunuh kuman, jadi menyerang apa? Lambung kalian karena tidak terisi makanan. Itu ya. Berarti pentingnya peran serta organ dalam proses makanan yang kita konsumsi setiap hari. Proses pencernaan ternyata sangat kompleks. Dimulai dari mulut, lalu ke usus, dengan bantuan berbagai enzim dan organ tambahan seperti hati dan pankreas. Hal ini membuat guru ini lebih apa? Lebih menghargai pentingnya apa tadi? Menjaga pola makan sehat dan menghindari apa? Kebiasaan buruk seperti apa tadi? Makan apa? Makan gorengan, tidak sarapan, terus makan apa lagi? Mie. Nah, kalau mie itu biasanya itu bisa membuat usus kalian apa? Buntu ya. Nah, kalau mie itu penyerapan itu paling tidak seminggu. Kamu hari ini makan mie ya, itu tidak langsung terserap, anak-anak. Itu penyerapannya sampai 1 minggu. Kalau tidak segera dikeluarkan melalui feses, itu nanti tertimbun di mana? Di usus buntu. Dan usus kalian itu kan buntu. Buntu itu kan tidak ada jalannya keluar. Nah, kalau sampai mengendap bertahun-tahun di situ, menjadi apa usus kalian? Busuk. Kalau busuk itu terasa sakit, tidak berfungsi lagi, itu nanti diapakan? Dioperasi. Kalian takut enggak? Takut. Nah, kalau kalian takut, kalian harus lebih berhati-hati. Jangan banyak, jangan sering. Boleh makan, tapi tidak sering. Itu adalah refleksi dari Bu Guru. Terus anak-anak untuk besok ya, untuk materi besok kita akan menginjak ke sistem apa? Saraf pada manusia. Bu Guru beri PR ya di sini. Bu Guru beri PR
soal evaluasi ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti di rumah kalian mengerjakan bersama-sama kelompoknya ya. Nah ini ya anak, ini adalah PR pekerjaan rumah biar kalian tetap belajar. Oke, kalian sudah paham tentang sistem pencernaan pada manusia pada hari ini. Bu Guru akan memberikan sedikit pengarah untuk pembelajaran besok ya anak-anak tentang apa tadi? Sistem saraf pada manusia. Anak-anak kalian senang gak pada hari ini? Ya. Sudah paham dengan materi hari ini? Oke, sekarang kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.